Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok 6 Teknik Sipil kelas A 2021 akan mempresentasikan mengenai pengukuran titik-titik detail tachimetri di FPTK UPI. Dengan dosen penanggung jawab, Bapak Dr. Insinyur Dr. Andes Haji Iskandar Muda Purwamijaya MP. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Atori Walidi, yang kedua ada Zaki Yusuf Finansyah, yang ketiga ada Gifari Atwal Budiar, yang keempat ada Hilda Febriani, yang kelima ada Muhammad Jasan Tito, dan yang terakhir ada saya sendiri Salma Citra Alejandra sebagai moderator. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah latar belakang. Pengukuran titik-titik detail dengan metode tachimetri adalah cara yang paling banyak digunakan saat pemetaan daerah yang luas dan untuk titik detail yang bentuknya tidak beraturan. Pengukuran tachimetri memerlukan alat untuk mengukur arah dan mengukur jarak, yaitu teodolit. Faktanya, mahasiswa teknik sipil UI belum mengetahui pengukuran untuk tachimetri. Pengukuran tachimetri menghasilkan data berupa koordinat awal XYZ, tinggi alat, bacaan sudut BABTBB, sudut zenit, dan horizontal. Kemudian, data hasil pengukuran diolah sesuai prosedur yang telah ditetapkan sehingga memperoleh hasil koordinat XYZ. Faktanya, mahasiswa teknik sipil UI belum memahami pengolahan data tachimetri. Penggambaran untuk pengukuran tachimetri dapat dilakukan dengan perangkat lunak, Golden Super, dan perangkat lunak AutoCAD. Dimulai dengan pembuatan kontur dengan perangkat lunak super dan memasukkan data yang telah diolah dari menu praktikum. Faktanya, mahasiswa teknik sipil UI belum memahami prosedur penggambaran tachimetri. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang, maka dapat diidentifikasi permasalahannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya pemahaman mengenai pengukuran tachimetri. Yang kedua, kurangnya pemahaman mengenai cara pengolahan data untuk pengukuran tachimetri. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang cara penggambaran untuk pengukuran tachimetri. Selanjutnya adalah pembatasan masalah. Pembahasan materi dalam laporan ini dibatasi dalam ruang lingkup berupa pemahaman mengenai pengukuran tachimetri, cara pengolahan data untuk pengukuran tachimetri, dan penggambaran untuk pengukuran tachimetri. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang dibahas dirumuskan sebagai berikut. Pertama, bagaimana cara pengukuran tachimetri. Yang kedua, bagaimana cara pengolahan data untuk pengukuran tachimetri. Dan yang ketiga, bagaimana cara penggambaran untuk pengukuran tachimetri. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari penyusunan laporan ini yaitu 1. Mengetahui cara pengukuran tachimetri. 2. Mengetahui cara pengolahan data untuk pengukuran tachimetri. 3. Mengetahui cara penggambaran untuk pengukuran tachimetri. Selanjutnya adalah bab 2, kajian pustaka yang akan dipresentasikan oleh teman saya, Hilda Febriani. Bab 2 itu kajian pustaka. Di sini ada pengertian tachimetri. Metode tachimetri digunakan untuk pengukuran titik-titik detail karena jarak biasanya relatif pendek, cepat, mudah, dan praktis. Jarak yang pendek ini biasanya pengaruh refraksi di kelengkungan bumi sangat kecil sehingga cukup diperoleh data dengan cara optis. Dari Purwamijaya tahun 2008. Pengukuran titik-titik detail dengan metode tachimetri pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan peralatan dengan teknologi lensa optis dan elektronis digital. Dalam pengukuran titik-titik detail pada prinsipnya adalah menentukan koordinat dan tinggi titik-titik detail dari titik-titik ikat. Pengukuran titik-titik detail pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu offset dan tachimetri dari Purwamijaya tahun 2008. Yang pertama itu pengukuran tachimetri untuk titik bidik horizontal. Selain benang silang tengah diafragma transit atau teodolit, untuk tachimetri mempunyai dua benang horizontal tambahan yang ditempatkan sama jauh dari tengah. Interval antara benang-benang stadia itu pada kebanyakan instrumen memberikan kepotongan vertikal pada lampu yang dipasang sejauh 100 feet. Jadi jarak lampu yang dibagi secara desimal dalam feet, persepuluhan dan perseratusan dapat langsung dibaca sampai foot terdekat.
Ini sudah cukup seksama untuk menentukan detail-detail fotografi seperti sungai, jembatan, dan jalan yang akan digambar pada peta dengan skala lebih kecil daripada 1 inch sama dengan 100 feet. Yang kedua itu pengukuran tachymetry untuk bidikan miring. Pengukuran tachymetry adalah dengan garis bidik miring karena adanya keragaman topografi. Tetapi pepotongan benang stadia dibaca pada rambut tegak lurus dan jarak miring direduksi menjadi jarak horizontal dan jarak vertikal. Pada gambar, sebuah transit dipasang pada suatu titik dan lampu dipegang pada titik tertentu. Dengan benang silang tengah dibidikan pada lampu ukur sehingga tinggi T sama dengan tinggi teodolit ke tanah. Perhatikan bahwa dalam pekerjaan tachymetry, tinggi instrumen adalah tinggi garis bidik diukur dari titik yang diduduki, bukan TI tinggi di atas datum seperti dalam sifat data. Berikut ini adalah gambar pengukuran jarak dan beda tinggi cara tachymetry. Yang ketiga itu ada sumber-sumber galat dalam pengukuran tachymetry. Yang pertama itu ada galat-galat instrumental yang terdiri dari benang tachymetry yang jaraknya tidak benar, galat indeks, pembagian skala lampu yang tidak benar, dan garis bidik transit tidak sejajar garis nifo topo. Yang kedua itu ada galat-galat pribadi, yaitu lampu tak dipegang tegak atau dihindari dengan pemakaian nifo lampu. Salah pembacaan lampu karena bidikan jauh. Lalu ada kelalaian berdasarkan untuk pembacaan busur vertikal. Lalu ada kebanyakan galat dalam pekerjaan tachymetry dapat dihilangkan dengan menggunakan instrumen dengan benar, membatasi panjang bidikan, memakai lampu dan nifo yang baik, mengambil harga rata-rata pembacaan dalam arah ke depan dan ke belakang. Lalu ada tachymetry cara pola. Posisi horizontal dan vertikal titik-titik detail diperoleh dari pengukuran cara pola langsung diikatkan ke titik kerangka dasar pemetaan atau titik kerangka penolong yang juga diikatkan langsung dengan cara pola ke titik kerangka dasar pemetaan. Unsur yang diukur itu ada 4. Yang pertama itu ada azimut magnetis dari titik ikat ke titik detail, bacaan benang atas, tengah, dan bawah, lalu ada sudut miring, lalu ada tinggi alat di atas titik ikat. Yang berikut ini adalah gambar pengukuran topografi cara tachymetry polar. Untuk materi selanjutnya mengenai garis kontur akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zam. Oke. Saya akan melanjutkan presentasi dari bab 2 ini. Kemudian ada garis kontur. Garis kontur yaitu suatu garis yang digambarkan di atas bidang datar melalui titik-titik dengan ketinggian yang sama terhadap suatu ketinggian tertentu. Garis kontur dapat juga diartikan garis khayal di lapangan yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Di bawah ini ada gambar 3 yaitu pembentukan garis kontur dengan buat proyeksi tegak garis perpotongan bidang mendatar dengan permukaan bumi. Yang pertama ada interval kontur dan indeks kontur. Interval kontur merupakan jarak antara dua bidang mendatar yang berdekatan. Pada suatu peta topografi, interval kontur dibuat sama, berbanding terbalik dengan skala peta. Semakin besar skala peta, jadi semakin banyak informasi yang tersajikan. Interval kontur semakin kecil. Indeks kontur adalah garis kontur yang penyajiannya ditonjolkan setiap pelipatan interval kontur tertentu, misalnya setiap 10 meter atau yang lainnya. Rumus untuk menentukan interval kontur pada suatu peta topografi adalah interval kontur sama dengan 1/2000 dikali skala peta, Pamukti 2014. Kemudian yang kedua ada penggunaan garis kontur. A. Menentukan potongan memanjang, profil longitudinal section antara dua tempat. B. Menghitung luas daerah genangan dan volume suatu bendungan. C. Menentukan rute atau trace dengan bandaian tertentu. D. Menentukan kemungkinan dua titik di lapangan sama tinggi dan saling terlihat. Yang tiga ada sifat garis kontur. A. Garis-garis kontur saling melingkari satu sama lain dan tidak akan saling berpotongan. B. Pada daerah yang curam garis kontur lebih rapat dan pada daerah yang landai lebih jarang. C. Pada daerah yang sangat curam garis-garis kontur membentuk suatu garis. D. Garis kontur pada curah yang sempit membentuk huruf V yang menghadap ke bagian yang lebih rendah. Garis kontur pada punggung bukit yang tajam membentuk huruf V yang menghadap ke bagian yang lebih tinggi.
Garis kontur pada suatu punggung bukit yang membentuk sudut 90 derajat dengan kemiringan maksimumnya akan membentuk huruf U menghadap ke bagian yang lebih tinggi. F. Garis kontur pada bukit atau cekungan membentuk garis-garis kontur yang menutup melingkar. G. Garis kontur harus menutup pada dirinya sendiri. H. Dua garis kontur yang mempunyai ketinggian sama tidak dapat dihubungkan dan dilanjutkan menjadi satu garis kontur. 4. Kemiringan tanah dan kontur gradien. Kemiringan tanah adalah perbedaan ketinggian tertentu pada relief yang ada pada suatu bentuk lahan. Penentuan kemiringan lahan rata-rata pada setiap kelompok pemetaan dapat dilakukan dengan membuat hubungan antara titik-titik. Sedangkan kontur gradien adalah sudut antara permukaan tanah dan bidang mendatar. Titik-titik yang menggambarkan kontur gradien harus dipilih dalam pengukuran titik detail, sehingga dapat dibuat interpolasi linear dalam penggambaran garis kontur di daerah pengukuran. Yang kelima, penentuan dan pengukuran titik detail untuk pembuatan garis kontur. Pengukuran titik-titik detail untuk penarikan garis kontur suatu peta dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. A. Pengukuran tidak langsung. Titik-titik detail yang tidak harus sama tinggi dipilih mengikuti pola tertentu, yaitu pola kotak-kotak, profil, dan radial. Dengan pola-pola tersebut, garis kontur dapat dibuat dengan cara interpolasi dan pengukuran titik-titik detailnya dapat dilakukan dengan cara taksimetri pada semua medan, dan dapat pula menggunakan sifat datar memanjang ataupun sifat datar profil pada daerah yang relatif datar. B. Pengukuran langsung. Titik detail yang mempunyai ketinggian yang sama dan ditentukan posisinya dalam peta dan diukur pada ketinggian tertentu. Cara pengukurannya bisa menggunakan cara taksimetri atau kombinasi antara sifat datar memanjang dan pengukuran poligon. Yang keenam, interpolasi garis kontur. Ada beberapa cara untuk interpolasi garis kontur. Yang pertama, cara taksiran atau visual adalah titik-titik dengan ketinggian yang sama secara visual diinterpolasi dan diinterpretasikan langsung di antara titik-titik yang diketahui ketinggiannya. Kemudian yang B, ada cara hitungan atau numeris. Cara ini pada dasarnya juga menggunakan dua titik yang diketahui posisi dan ketinggiannya. Hitungan interpolasinya dikerjakan secara numeris atau eksak menggunakan perbandingan linear. Pada gambar sebelumnya, titik R yang terletak pada garis ketinggian plus 600 berada pada jarak. Yang C, cara grafis yang dilakukan dengan bantuan garis-garis sejajar yang dibuat pada kertas transparan. Garis-garis sejajar dibuat dengan interval yang sama disesuaikan dengan tinggi garis kontur yang akan dicari. Untuk selanjutnya, bab 3 metodologi akan dipresentasikan oleh rekan saya atau ini. Selanjutnya adalah bab 3 metodologi. Untuk yang pertama adalah lokasi. Lokasi pengukuran dan pembuatan laporan ini bertempat di Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Untuk yang kedua, waktu pembuatan laporan dan pengukuran. Yang pertama, membuat tujuan tanggal 24 November tahun 2022. Yang kedua ada membuat rumusan masalah tanggal 24 November tahun 2022. Yang ketiga, pengumpulan materi pada tanggal 25 November 2022. Yang terakhir, penyusunan laporan pada tanggal 26 sampai 27 November tahun 2022. Selanjutnya ada prosedur praktikum. Prosedur pengukuran pada takimetri sebagaimana yang digambarkan pada buku survei dan pemetaan sebagai berikut. Dengan menggunakan patok yang telah ada yang digunakan pada pengukuran sifat datar dan poligon. Dirikan alat teodolit pada titik sebagai titik ikat pada awal pengukuran sebagai patok pertama. Kedua, ketengahkan gelembung nifo dengan prinsip penggerakan 2 skrup kaki kiap ke dalam dan keluar saja dan 1 skrup kaki kiap ke kanan atau ke kiri saja. 3. Pada posisi teropong biasa diarahkan teropong titik detail 1 yang telah didirikan rambu ukur di atas target tersebut. Kemudian baca benang atas, tengah, dan bawah dari rambu ukur pada titik detail 1 dengan bantuan skrup kasar dan halus penggerak vertikal. 4. Bacalah sudut horizontal yang menunjukkan azimut magnetis dari titik detail dan baca pula sudut vertikal berupa sudut miring atau zenit pada titik detail tersebut.
Jika sudut vertikal yang dibaca relatif kecil antara 0 sampai 5 derajat, maka dapat dipastikan sudut tersebut adalah sudut inklinasi, dan jika berada di sekitar sudut 90 derajat, maka dapat dipastikan sudut tersebut adalah sudut zenit. Setelah terbaca semua data tersebut, kemudian kita pindahkan rambu ukur ke titik detail berikutnya sebanyak-banyaknya sedemikian rupa sehingga informasi di lapangan baik planimetris maupun ketinggian dapat disajikan secara lengkap di atas peta. 5. Pindahkan alat teodolit ke titik ikat berikutnya. Selanjutnya, lakukan pengukuran tachimetri ke titik-titik detail lainnya. 6. Selanjutnya, pengolahan data tachimetri dipindahkan dengan pengolahan dan pengukuran sifat data. 7. Pengukuran tachimetri selesai. Hasil yang diperoleh dari praktek pengukuran tachimetri di lapangan adalah koordinat planimetris X, Y, dan ketinggian Z. Titik-titik detail yang diukur sebagai situasi daerah pengukuran untuk penggambaran titik detail dan garis-garis kontur dalam pemetaan. Selanjutnya ada instrumen. Instrumen yang digunakan dalam penyusunan laporan ini berupa handphone dan laptop sebagai media mengumpulkan data dan referensi. Instrumen atau alat yang digunakan dalam praktikum pengenalan alat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada teodolit, 1 buah statif, 1 buah unting-unting dan benang, 2 buah rambu ukur, alat tulis dan formulir ukuran, 1 buah payung, 1 buah meteran, dan bon peminjaman alat dan absensi kelompok. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Pengukuran titik-titik detail tachimetri merupakan pengukuran yang dilakukan untuk mendapatkan titik-titik detail dari titik pengukuran. Para mahasiswa S1 Teknik Sipil FPTK UPI Bandung belum mengetahui tentang pengenalan alat teodolit untuk pengukuran tachimetri titik-titik detail. Para mahasiswa S1 Teknik Sipil belum memahami materi pengenalan alat teodolit untuk pengukuran tachimetri titik-titik detail. Pengenalan alat teodolit untuk pengukuran tachimetri titik-titik detail. Teknik analisis berupa teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Lalu kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi. Selanjutnya ada diagram alir pembuatan. Yang pertama dimulai, lalu persiapan, perumusan masalah, pengumpulan data, pengertian pengukuran tachimetri, analisis data, kesimpulan, implikasi, rekomendasi, dan selesai. Selanjutnya bab 4, hasil dan pembahasan akan dipresentasikan oleh rekan saya Sifari atau Rudian. Selanjutnya ada hasil. Di sini telah tertera tabel hasil pengukuran kami untuk titik-titik detail tachimetri ini. Ini ada data dari patok 1 dan bisa dilihat sampai di sini. Boleh next. Nah, di sini juga ada patok kedua dan sama ada kita mencari sampai koordinat yang terbarunya dari koordinat awal dan akan dijelaskan lebih detailnya di bagian pembahasan. Lanjut. Di sini ada patok yang ketiga. Lanjut. Patok keempat sampai seterusnya. Jumlahnya ada 22 titik ikat dan setiap titik ikat itu ada yang 10 titik detail, ada juga yang 11 dan 12 titik detail. Nah, di sini ada pengolahan data tachimetri. Tabel yang tadi itu kita dapatkan dari pengolahan data ini. Untuk pertama, kita dapatkan data yang pertama dari lapangan, dari benchmark yang ada di lapangan. Setelah itu untuk data-data seterusnya, untuk titik koordinat yang seperti ada di PPT ini kita dapatkan dari GPS esensial dan juga pengukuran langsung menggunakan meteran untuk tinggi alatnya. Di sini maaf sebelumnya. Di sini ada XA yang berarti koordinat X dan ada YA yang berarti koordinat Y dan juga ada Z yaitu elevasi dari titik ikat di patok ini. Lanjut. Nah, di sini ada titik detail 1. Nah, untuk titik detail kita pertama mencari inklinasinya. Setelah itu di sini ada jaraknya
yaitu rumusnya BA per PB dikali 100 cos kuadrat I. Bisa dilihat di sini bisa didapat yaitu 5,10 meter. Setelah itu ada delta A atau delta tinggi, yaitu tinggi alat ditambah benang atas dikurang benang bawah dikali 100 dikali sin I dikali cos I dikurang DP. Nah, kita bisa dapatkan di sini itu delta tingginya 0,038 meter dari titik kita sebelumnya. Nah, setelah itu ada X atau koordinat X di sini kita dapatkan dari X awal ditambah jarak dikali sin. Nah, di sini tuh kita dapatkan 786633,0 meter untuk titik detail 1. Nah, untuk 786636 ini ialah tinggi koordinat awal yang kita dapatkan dari benchmark di tempat tersebut di FTK. Nah, setelah itu ada Y, yaitu koordinat Y awal ditambah D kali cos I. Nah, ini juga kita dapatkan 9240545,2 meter. Dan terakhir ada tinggi atau Z, yaitu tinggi awal ditambah delta H yang kita cari tadi, didapatkan 99,9 meter. Lanjut. Nah, untuk ke seterusnya sampai titik detail 10 menggunakan rumus yang sama dan didapatkan hasilnya juga. Untuk di sini koordinat X-nya yaitu 786619,5 meter, untuk koordinat Y-nya 9240548,5 meter, dan tingginya 919,9 meter. Kita tambahkan dari titik detail yang pertama untuk tinggi awalnya ini dan koordinatnya juga. Lanjut. Nah, seterusnya sama seperti yang sebelumnya di titik detail 2 rumusnya didapatkan hasil seperti di PPT ini. Lanjut sampai titik detail 10. Nah, di sini sampai ke gambar. Nah, jadi totalnya itu kurang lebih ada 22 dikali 11, kurang lebih sekitar 222, atau bisa di kemarin itu karena ada yang 10 dan 11 jadinya sekitar 240 titik detail. Nah, untuk di sini itu ada penggambaran dari gedung taksimetri FTK UPI. Nah, untuk yang garis merah ini ialah garis dari patok-patok kita yang kita ambil. Nah, benchmark itu terletak di titik 1, yaitu di sekitar sini. Nah, setelah itu untuk yang kuning itu ialah jalan, dan yang hijau itu untuk vegetasi atau pepohonan, dan yang warna pink itu ialah gambar gedung. Nah, FTK itu yang ini, gedung FTK itu. Nah, untuk ada di sini juga ada titik ikatnya. Nah, titik ikat tuh yang melintasi garis merah, yang ini itu titik ikat. Nah, diberi jumlah 22, dan titik detailnya itu bertebaran di sekitar titik ikat yang hitam. Dan akhirnya juga setelah dilakukan penggambaran digital pertama di Golden Server, setelah itu digigit di Autodesk Map, akhirnya jadilah gambar digital ini untuk gedung FTK UPI. Lanjut. Untuk selanjutnya bab 5, kesimpulan, indikasi dan rekomendasi yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Cesar Tito. Baiklah, di sini yang pertama ada kesimpulan, di mana kesimpulan yang pertama yaitu pengukuran titik-titik detail metode taksimetri ini relatif cepat dan mudah karena yang diperoleh dari lapangan adalah pembacaan rambu, sudut horizontal atau azimut magnetis, terus sudut vertikal atau sudut zenit atau inklinasi, dan tinggi alat. Hasil yang diperoleh dari pengukuran taksimetri adalah posisi planimetris X, Y, dan ketinggian Z. Pada pengukuran taksimetri titik-titik detail terdapat pengukuran taksimetri untuk titik-titik horizontal dan pengukuran taksimetri untuk bidang miring. Selanjutnya untuk kesimpulan yang kedua yaitu pengukuran taksimetri menghasilkan data berupa koordinat awal X, Y, Z, tinggi alat, bacaan sudut BA, BT, BB, sudut zenit, dan horizontal. Kemudian data hasil pengukuran diolah sesuai prosedur dan telah ditetapkan sehingga memperoleh hasil koordinat X, Y, dan Z. Kesimpulan yang ketiga yaitu penggambaran untuk pengukuran taksimetri dapat dilakukan dengan perangkat lunak Server dan perangkat lunak AutoCAD. Dimulai dengan pembuatan kontur dengan perangkat lunak Server dengan memasukkan data yang telah diolah dari hasil praktikum. Selanjutnya ada implikasinya.
Untuk implikasi yang pertama yaitu memberikan pengetahuan tentang peralatan dan penggunaannya untuk pengukuran titik-titik detail tachimetri serta prosedur dalam melakukan pengukuran titik-titik detail tachimetri. Yang kedua yaitu memberikan informasi tentang cara pengolahan data pengukuran tachimetri untuk mendapatkan kontur dari data yang diperoleh saat pengukuran di lapangan. Dan yang ketiga memberikan pengetahuan mengenai penggambaran hasil pengukuran titik-titik detail tachimetri dengan metode manual ataupun dengan metode digital menggunakan perangkat lunak server dan Autodesk Map. Kemudian selanjutnya ada rekomendasi. Untuk rekomendasi yang pertama adalah memahami materi, prosedur, dan juga melakukan langsung pengukuran titik-titik detail tachimetri agar mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan hanya dengan membaca materi. Kemudian yang kedua, memahami cara pengolahan data untuk pengukuran titik-titik detail tachimetri untuk memperoleh koordinat X, Y, dan Z yang tepat dan akurat. Kemudian yang terakhir, rekomendasinya adalah memahami prosedur penggambaran hasil dari pengolahan data pengukuran titik-titik detail tachimetri agar mempermudah saat melakukan penggambaran kontur baik manual maupun digital. Mungkin sekian dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.